kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Senkevon Malkutu Leolam Wae. Dengan tidak jemu-jemunya kami memproklamirkan Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan, bukan hanya oleh bangsa Yisrael, tetapi oleh Indonesia dan bahkan sampai ke Ambarawa. Karena itulah maka kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Kami telah memuji Engkau Tuhan, sekarang kami akan mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari pikiran dan hati kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami tolak, kami patahkan demi nama Adonai Yeshua Hamasya. Kami perintahkan Kau pergi, keluar, tinggalkan kehidupan kami. Bapa, berikan kemampuan kepada kami untuk bukan hanya mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua Hamasya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sahabat Shalom, Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Yeshua melegalkan penipuan, ada tanda tanyanya. Artinya apakah Yeshua melegalkan penipuan? Kenapa saya menggunakan judul ini? Karena saya membaca di dalam perumpamaan yang Yeshua ajarkan, di mana Yeshua ketika ada di atas muka bumi, Yeshua mengajar murid-muridnya juga dengan perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaannya kalau kita tidak hati-hati, kita akan berpikir Yeshua melegalkan penipuan. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk membaca cukup panjang ayatnya, tapi perlu dibaca untuk bisa dipahami di dalam kitab Injil Lukas pasal 16, ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Saya baca mulai ayat 1, demikian bunyinya. Dan dia berkata pula kepada para muridnya,
Ada seorang kaya yang mempunyai seorang penata layanan dan dia dilaporkan kepadanya sebagai orang yang menghamburkan apa yang menjadi miliknya. Dan setelah memanggilnya, orang kaya itu berkata kepadanya, "Apakah ini yang aku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban penata layananmu, sebab engkau tidak dapat menata layan lagi." Dan penata layanan itu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku harus berbuat apa? Karena tuanku menyingkirkan penata layanan itu daripadaku. Mencangkul, aku tidak sanggup. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan supaya bila mana aku dipecat sebagai penata layan, mereka akan menerima aku di dalam rumah mereka." Dan setelah memanggil masing-masing seorang dari para pengutang kepada tuannya, dia berkata kepada yang pertama, "Berapa banyak engkau meminjam kepada tuanku?" Dan dia berkata, 100 bat minyak zaitun. Dan dia berkata kepadanya, "Ambillah surat utangmu dan sambil duduk tulislah cepat-cepat 50. Kemudian dia berkata kepada yang lain, "Dan engkau berapa banyak kamu meminjam?" Dan dia berkata, 100 takar gandum. Dan dia berkata kepadanya, "Ambillah surat utangmu dan tulislah 80. Dan tuan itu memuji penata layan yang tidak benar itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini bagi generasi mereka sendiri lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan bagimu atas dasar mamon yang tidak benar, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu di dalam kemah abadi." Ini sebagai pokok bahasan kita, tetapi ada bagian tertentu yang perlu dilanjutkan, yaitu ayat 10-13 yang demikian bunyinya. "Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan yang benar kepadamu? Dan jika kamu menjadi tidak setia dalam milik orang lain, siapakah yang akan menyerahkan kepadamu milikmu sendiri? Tidak ada seorang pelayan rumah tangga pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan memandang rendah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mamon." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat 1 di sana dikisahkan tentang seorang penata layanan. Saya tidak akan mengulang ceritanya supaya cepat, tetapi saya mulai akan menguraikan tentang penata layanan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan penata layanan? Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan bendahara yang tidak jujur, ya, bendahara. Di dalam kitab berbahasa Ibrani di sana ditulis soken bait, yaitu hurufnya samek, waw, kaf, nun akhir, bet, yot, tau. Soken bait ini kalau diterjemahkan begitu saja artinya manajer rumah. Artinya orang yang punya jabatan dan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi orang yang diberi kepercayaan. Nah, mengapa saya berikan judul Yesua melegalkan penipuan? Karena secara moral, manajer ini jelas menipu tuannya atau berbuat curang. Tetapi Yesua justru mengatakan bahwa penata layanan itu dipuji karena kebijaksanaannya. Nah, ini yang seringkali membuat orang bingung. Sebetulnya yang menipu itu mamonnya atau sebagai alat menipu. Apakah Yesua mengajarkan
bahwa menipu itu bisa dibenarkan, kalau saya tanya kepada saudara, apakah menipu itu dibenarkan oleh Yeshua? Jawabannya, tidak. Sudah pasti, ayatnya banyak, saya sampaikan 3 saja. Yang pertama di dalam 1 Kepa 2 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dia yang tidak melakukan dosa, tidak pula ditemui tipu muslihat pada mulutnya. Jadi mengucapkan pun tidak ada tipu daya, apalagi memperdaya orang. Kemudian di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-37, Yesus sendiri mengatakan, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Satu lagi di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-44. Yesus katakan, kamu berasal dari bapakmu si Satan, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Jadi Yeshua tidak mengajarkan atau melegalkan penipuan. Konteks utamanya adalah yang disampaikan oleh Yeshua adalah bijaksana dalam menghadapi masa depan. Di sini kita melihat bagaimana seringkali orang tidak bisa membedakan antara apa yang tadi disampaikan oleh Yeshua di dalam perumpamaannya tentang penata layanan yang tidak jujur, karena dianggap ini menjadi satu paket. Misalkan saja seperti kalau di dalam rapat ada orang usulnya ditolak, marah. Nah ini karena mengkaitkan antara usul dengan orang yang mengusulkan. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Nah penata layanan ini sudah bertindak tidak jujur, tetapi pada akhirnya ketika dia tahu tidak memiliki masa depan lagi karena dipecat, maka dia harus ambil sikap bagaimana supaya menyelamatkan dirinya di masa yang akan datang. Jadi Yeshua di sini memuji kecerdikannya, bukan kelicikannya. Demikian pun saya sering mengalami tentang masalah perdebatan tentang nama Bapa. Saya punya teman dulu akrab, tetapi ketika kita berseberangan tentang nama Yahweh, maka orang itu pun jadi tidak mau berteman dengan saya. Nah ini artinya orang tidak bisa membedakan antara pertemanan dengan pemikiran, pola pikir atau argumennya. Jadi dianggapnya kalau tidak sama berarti musuh. Nah ini manusia tidak bisa membedakan di situ. Padahal orang yang memusuhi saya terkadang juga kenal, juga tidak. Contohnya di dalam internet. Kalau saudara menonton komen yang ada di dalam internet video-video saya, ada yang begitu membenci saya, memaki-maki, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyerang pribadinya, padahal kenal juga tidak. Nah ini orang tidak bisa membedakan antara pemahaman atau pengetahuan dengan pribadi saya. Ada beberapa teman saya di Amerika yang tidak sepaham dengan saya, tetapi mereka masih bisa menerima saya. Artinya pertemanan jalan terus, persaudaraan jalan terus, tetapi pemahaman pengertian tentang nama Tuhan sendiri-sendiri. Seharusnya seperti itu. Jadi Yesus tidak memuji ketidakjujuran orang itu, melainkan kecerdikannya dalam memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menjamin masa depannya.
Orang yang tidak memahami kemudian mencampur adukkan, itu sama saja dengan menghakimi. Ketika melihat air yang berwarna kehitam-hitaman, orang langsung menghakimi, menganggap air itu air got. Karena got berwarna hitam. Padahal bisa saja itu air Coca-Cola. Tetapi belum mencicipi sudah mengejudge, sudah menghakimi. Demikian pun ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh, orang tutup telinga dan tutup mata, tidak mau tahu dan tidak mau mendengar. Bagaimana mungkin bisa mengerti kalau tidak mau mendengar dan tidak mau melihat, tidak mau mempelajarinya? Pokoknya kalau tidak sama dengan yang lama berarti sesat. Pertanyaannya sesatnya di mana dan apa definisi sesat? Definisi sesat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Nah, kalau apa yang saya ajarkan justru dari firman yang berbahasa Ibrani, lalu siapa yang sesat kalau demikian? Nah, kunci pemahaman kita ada pada ayat yang ke-8. Karena ia bertindak dengan bijak. Saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani menggunakan kata befikut. Befikut itu hurufnya bet, p, kof, ket, waw, dan tau. Yang artinya dengan kecerdikannya atau dengan bijaksana. Tuhan mengajar kepada umat-umatnya agar menghadapi masa akhir zaman ini, kita menggunakan kecerdikannya, menggunakan hikmat, bukan ngawur. Karena kita berada di tengah-tengah serigala yang siap menerkam setiap saat. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu jadilah cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Jadi kita ini berada di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berada di tempat yang aman, itu yang seringkali membuat kita lalai, lupa bahwa kita sebetulnya berada di tengah-tengah serigala. Di dalam ayat yang ke-6b sampai 9, lebih jauh di sana dikatakan, sebab anak-anak dunia ini bagi generasi mereka sendiri lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan bagimu atas dasar mamon yang tidak benar, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu di dalam kemah abadi. Nah, kata mamon di dalam bahasa Aram itu menunjuk kepada kekayaan atau harta. Dalam hal ini anak-anak dunia, yaitu orang-orang duniawi, lebih tahu bagaimana mengatur sumber daya untuk tujuan duniawi mereka. Sementara anak-anak terang, yaitu pengikut Yeshua, yang seharusnya lebih cerdik dalam menggunakan sumber daya untuk kekekalan, tetapi seringkali mengabaikannya. Mamon ketidakadilan ini berbicara tentang uang yang bersifat duniawi. Bukan berarti uang itu jahat, karena uang ini termasuk dalam posisi netral, tergantung bagaimana penggunaannya. Jadi uang itu tidak jahat. Dia bisa menjadi seorang hamba yang setia, tetapi juga bisa menjadi seorang majikan yang kejam. Tergantung kita memposisikan uang dalam kehidupan kita itu di bagian mana. Kalau kita menjadikan uang itu sebagai hamba, dia akan menjadi hamba yang setia. Misalkan saya melihat akhir-akhir ini ada beberapa pengusaha besar yang bertobat, dia tidak bisa bekerja melayani Tuhan,
maka yang melayani adalah uangnya. Dia kirim berkat untuk melayani ke pedalaman, ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, ini sama saja dengan menggunakan keuangan untuk sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Namun sebaliknya ketika uang menjadi tuan, maka dia akan menjadi tuan yang kejam. Orang mengejar uang sampai sedemikian rupa, ketika sudah terkumpul banyak, tiba-tiba lenyap begitu saja karena hatinya terikat pada uang, akibatnya bisa macam-macam. Ada yang gila, ada yang bunuh diri, dan sebagainya. Jadi di atas muka bumi ini ada banyak hal-hal yang netral, tetapi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seperti misalkan pisau. Pisau itu pun barang netral. Kalau dipergunakan untuk kejahatan, dia bisa menjadi penjahat. Tetapi ketika dia dipergunakan untuk mengiris bawang, mengiris wortel misalkan, itu akan bisa berguna untuk sesuatu yang baik. Demikian pula komputer. Ada orang yang anti dengan komputer karena dianggap komputer itu identik dengan 666 atau 666. Sehingga anti dengan komputer. Padahal zaman sekarang semua orang bekerja menggunakan komputer. Nah, tergantung untuk apa komputer itu dipergunakan. Untuk menonton hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang negatif, itu tergantung dari orangnya. Demikian pula HP, televisi, dan benda-benda duniawi lainnya. Selain untuk kejahatan, juga bisa untuk kebaikan dan termasuk untuk kesombongan. Misalkan barang-barang yang bernilai tinggi, itu bisa membuat orang jatuh di dalam dosa ketika menggunakan benda-benda tersebut, misalkan tas Hermes yang nilainya sampai ratusan juta, bahkan sampai 800 juta satu tas, hanya untuk kesombongan. Itu sebetulnya sudah membuat orang itu jatuh di dalam dosa. Perlu kita ketahui, dosa awal manusia jatuh adalah karena kesombongan. Yaitu Hilal bin Sakar ketika dia ingin menyamai yang maha tinggi, lalu dia dicampakkan ke bumi. Jadi Yeshua mengajar agar kita menggunakan uang duniawi secara bijaksana untuk mendatangkan buah yang kekal. Sehingga tidak ada orang yang ngomel ketika tidak memiliki uang. Itulah sebabnya dalam beberapa minggu yang akan datang, di tempat ini ada seminar tentang penggunaan keuangan atau bagaimana mengelola keuangan supaya jangan sampai kita diperdaya oleh uang. Karena itu bagi saudara yang perlu karena tidak tahu bagaimana menggunakan keuangan, saya sarankan untuk bisa mengikuti seminar ini. Jadi uang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video dari seorang rekan hamba Tuhan yang mengungkapkan tentang terobosan Paus Leo ke-14 yang salah satu kebijakannya adalah mengubah kebijakan gereja Katolik untuk hidup dalam kesederhanaan. Sebetulnya bagus juga menurut saya, asal jangan menyalahkan orang ketika memiliki uang banyak untuk membantu orang lain secara berkelanjutan. Jadi Paus Leo ke-14 ini menjual harta-harta yang ada di gereja Basilika untuk dijual, sehingga hidupnya harus semua serba sederhana, termasuk juga para pemimpin gereja lokal maupun
regional itu juga harus hidup sederhana. Saya katakan bagus, tetapi ketika semuanya sudah dijual dan semua hidup dalam kesederhanaan, sementara dunia masih terus berkelanjutan, pada akhirnya juga akan menemukan orang yang hidup kekurangan dan ingin mendapatkan bantuan. Tetapi kalau semuanya sudah dijual, semua sudah hidup dalam kesederhanaan, bagaimana bisa membantu orang lain? Ya, karena uang itu bisa dipakai untuk menolong orang lain, memberi untuk pekerjaan kerajaan, membagikan Injil misalkan, seperti yang tadi saya sampaikan, orang bisa pergi ke tempat lain, diutus oleh orang kaya dengan keuangannya untuk memberitakan Injil ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Dan bahkan untuk mempersiapkan masa depan bagi orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bisakah program Paus Leo ke-14 memenuhi apa yang Yesus sampaikan? Karena orang miskin itu selalu ada bersama dengan kita. Orang yang membutuhkan bantuan itu selalu ada. Semua sudah dijualin, hidup sederhana, tidak bisa membantu orang karena sudah tidak ada yang bisa untuk membantu. Lalu apa yang dilakukan? Pada akhirnya hanya mengajak berdoa. Walaupun memang kita lihat ada orang yang meminta bantuan dengan modus tujuannya karena malas bekerja, juga ada. Jadi gunakan segala sumber daya yang bersifat fana dengan bijaksana dan strategis untuk mendatangkan hasil dalam kerajaan yang kekal. Jangan membuang-buang duit untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan ada ajaran baru yang kemarin, mungkin 2-3 hari yang lalu saya sempat nonton YouTube-nya yang mengatakan begini, bekerja giat untuk masa depan itu pekerjaan sia-sia. Iya, kalau setelah hasil usaha bertahun-tahun mau dinikmati tubuh masih kuat. Jika sudah lemah, tidak sempat menikmati, lalu apa yang akan terjadi? Karena itu, mumpung punya uang, mumpung masih muda, gunakan keuangan itu untuk kebahagiaan hidupmu. Saya katakan ajaran yang seperti ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Orang menabung katakanlah duitnya sudah habis. Masa tua tentu karena faktor usia biasanya mulai sakit-sakitan. Siapa yang akan merawat? Paling-paling ujung-ujungnya dibuang ke panti jompo oleh keluarganya. Tetapi kalau orang yang menabung sejak muda untuk masa depan, katakanlah setelah mau menggunakan uang yang sudah ditabung itu sakit, sehingga tidak bisa menikmati secara duniawi. Setidak-tidaknya uang hasil tabungan selama ini bisa dipakai untuk merawat dirinya sendiri dengan memakai jasa orang lain. Perawat misalkan untuk merawat dirinya masih bisa dan tidak merepotkan keluarganya. Jadi Yesua ini mengajarkan ketika penata layanan itu dipecat sehingga tidak punya masa depan, dia masih cerdik untuk menggunakan kecerdikannya untuk masa depan. Yang sering terjadi adalah anak-anak Tuhan sendiri, anak-anak terang. Ketika tiba-tiba masa depannya terasa suram, mungkin karena ada PHK, karena dianggap melakukan pelanggaran kesalahan dan sebagainya, tidak memikirkan jalan keluar yang harus ditempuh, tetapi lebih banyak stres atau merenungi dirinya sendiri. Kalau kita melihat ayat 13, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Yesua
menegaskan bahwa kita harus menguasai uang, bukan dikuasai uang untuk menghadapi masa depan kita. Apakah kita sedang menggunakan uang dan waktu seperti pengurus itu dengan strategi dari tujuan untuk hidup kekal? Apakah saya termasuk cerdik untuk kerajaan sorga atau hanya untuk urusan duniawi? Di dalam konteks tadi dikatakan ketika mengalami kegagalan, kekurangan, menunjuk kepada kematian, yaitu saat seseorang tidak lagi memiliki kontrol atas hartanya. Mereka akan menyambut kamu dalam tempat yang kekal. Mereka di sini menunjuk kepada orang-orang yang ditolong atau dipengaruhi oleh tindakannya. Tempat tinggal kekal menunjuk pada kehidupan kekal, yaitu rumah Bapa Surgawi. Artinya perumpamaan ini mengajarkan agar kita menggunakan kekayaan dunia untuk menolong jiwa orang lain. Sehingga saat kita meninggal, hasil dari pengaruhmu menyambut di hadapan Yahweh. Gunakan harta duniawi yang bersifat sementara dengan bijak untuk hal yang kekal, yaitu membawa dampak rohani bagi orang lain. Agar mereka bisa menyambut kita setidak-tidaknya ketika kita mati, kita tidak mati dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak dikehendaki orang lain hidup di atas muka bumi ini. Di dalam kitab suci kita ada seorang yang sebetulnya orang sederhana, tetapi dia menggunakan uang yang dimilikinya dalam kesederhanaannya untuk menolong orang lain. Sehingga ketika dia meninggal, orang-orang yang pernah menerima bantuannya meminta supaya Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan orang tersebut. Saudara tahu siapa yang dimaksud? Tabita atau Dorcas. Saya buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Dan di Yope ada seorang murid yang bernama Tabita, yang bila diterjemahkan dia disebut Dorcas. Wanita ini selalu penuh dengan perbuatan baik dan sedekah yang selalu ia lakukan. Dan terjadilah pada hari-hari itu karena menderita sakit ia meninggal, dan setelah memandikan dia, mereka membaringkannya di ruang atas. Adapun kota Lida terletak dekat Yope. Ketika mendengar bahwa Kepa ada di tempat itu, para murid mengutus 2 orang kepadanya sambil meminta agar tidak menunda untuk melintas sampai ke mereka. Dan setelah bangun, Kepa pergi bersama mereka, dan setelah tiba, mereka membawanya ke ruang atas dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorcas telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Artinya ketika meninggalkan nama yang harum. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu diingat bahwa uang itu tidak akan membawa kebahagiaan. Terbukti banyak orang kaya mati karena masalah uang. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita di dalam Lukas 12 ayat yang ke-34. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Saya pernah menceritakan tentang sebuah perumpamaan seorang laki-laki yang mempunyai 4 orang istri. Dia punya istri yang pertama, dia menikah lagi kepada istri yang kedua karena tentu saja istri yang kedua lebih cantik, lebih muda. Kemudian setelah itu dia menikah lagi untuk istri yang ketiga, tentu lebih cantik, lebih seksi, lebih segala-galanya. Sampai kepada istri yang keempat. Sekali waktu dia akan mati dan dia berkata kepada istri yang keempat, dia mengatakan, sayang, saya akan mati,
kamu adalah orang yang paling saya sayangi, yang paling saya utamakan dalam kehidupan saya. Maukah kamu mati bersama dengan saya? Istri yang keempat katakan apa? Kamu mau mati? Mati aja sendiri sana. Saya tidak mau ikut kamu. Itu istri yang keempat. Dengan kecewa dia pergi ke istri yang ketiga. Istri yang ketiga katakan, saya akan mati sayang, maukah kamu menemani saya? Dia katakan, saya akan menemani kamu tetapi sampai di rumah duka. Kemudian dia kecewa, lalu dia pergi kepada istri yang kedua. Dia juga mengatakan hal yang sama, sayang saya akan mati, maukah kamu menyertai aku bersama mati? Dia katakan, saya akan menyertai kamu sampai ke pemakaman. Setelah sampai pemakaman, silahkan kamu dimakamkan, saya tidak mau dimakamkan. Lalu dia pergi kepada istri yang pertama, yang sudah tua, sudah paling peot, paling jelek. Dia katakan, sayang aku sudah mau mati, maukah kamu menyertai aku mati bersama-sama? Istri yang pertama katakan, saya tetap menyayangi kamu. Aku akan mati bersama dengan kamu, bahkan sampai ke akhirat sekalipun aku akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu, istri-istri itu merupakan sebuah perlambang. Istri yang keempat itu lambang harta. Ketika kita mati, kita akan mati sendirian. Dan harta tidak akan kita bawa kemanapun. Sedangkan istri yang ketiga itu teman. Dia akan menyertai kita sampai di rumah duka. Maka kita lihat kalau ada orang mati, rumah duka banyak orang. Tetapi setelah itu mereka pada pulang ke rumah masing-masing. Itulah teman. Kemudian istri yang kedua adalah keluarga. Di mana keluarga akan menyertai sampai ke pemakaman. Saya belum pernah melihat ada orang yang ketika mau dikuburkan, lalu keluarganya ikut terjun ke liang lahat untuk ikut dimakamkan. Tidak pernah ada. Ya, itulah istri yang kedua. Sedangkan istri yang pertama itu melambangkan kasih. Karena firman Elohim katakan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih, karena kasih itu yang akan menyertai sampai ke dalam penghakiman yang terakhir sekalipun. Itulah sebabnya dikatakan sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita ada di dalam kerohanian, maka uang yang Tuhan pinjamkan untuk kita miliki, itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau harta itu hanya untuk kesenangan pribadi, itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah maka Yesua memuji penata layanan yang tidak baik tadi, bukan memuji kelicikannya, tetapi memuji kecerdikannya. Ya, jadi firman Elohim pada saat ini mengajar kepada kita supaya kita bisa mengetahui apa yang sebetulnya Tuhan anugerahkan kepada kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi itu barang titipan yang Tuhan berikan, termasuk hikmat. Karena itu beberapa waktu yang lalu ada orang ngomong kepada saya, Pak, boleh tidak kalau naskah-naskah Bapak saya fotokopi? Oh silahkan. Tidak perlu ada royalti-royaltian, fotokopi saja sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang mengenal Bapa Yahweh. Jadi firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya kita ini bisa menempatkan diri. Karena hidup kita di atas muka bumi ini adalah hidup yang sementara. Orang Jawa katakan ibarat mampir ngombe. Ibarat mampir untuk minum sebentar. Jadi perjalanan kita masih panjang, yaitu sampai ke dalam kerajaan sorga yang mulia.
Ketika kita hidup di atas muka bumi ini, gunakan sebaik-baiknya. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, kemana kaki kita melangkah, apa yang dikerjakan oleh tangan kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Katakanlah saudara berada di satu tempat yang tidak mungkin ada orang lain yang tahu kalau saudara berbuat dosa, tetapi ada sepasang mata yang selalu melihat setiap langkah-langkah kehidupan kita, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Karena sepasang mata itu bukan sepasang mata bola, tetapi sepasang mata Elohim yang selalu melihat. Dia maha tahu dan dia mengerti semua yang menjadi kebutuhan kita. Apabila kita mengutamakan Elohim, maka Elohim akan mengutamakan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi Yeshua termasuk melegalkan penipuan atau tidak? Tidak, ya. Jadi yang Yeshua puji itu bukan pekerjaan penata layanannya itu, tetapi kecerdikannya untuk mencari jalan keluarnya. Amin buat firman Elohim. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Engkau telah menyampaikan isi hatimu bagi seluruh jemaatmu di tempat ini, maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Tuhan ajar di dalam kehidupan kami supaya kami bertindak bijaksana untuk menghadapi masa depan. Usia kami tidaklah panjang Tuhan. Jarang ada orang yang memiliki usia 100 tahun pada saat-saat ini. Usia 80 semua orang sudah mulai banyak penyakitan. Kalaupun ada yang sampai berusia 100 lebih, itu hanya segelintir orang. Jadi kehidupan kami hanya sementara. Karena itu Tuhan Engkau telah menyadarkan kepada kami pada ibadah RF Sabat malam hari ini, supaya kami mempergunakan kehidupan kami sebijaksana mungkin, secerdik mungkin untuk menghadapi masa depan yang kekal. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan isi hati Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati kehidupan mereka supaya dengan mereka diberkati oleh Engkau. Mereka bisa gunakan bagi kemuliaan nama-Mu, menggunakannya dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang apabila sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, baik kami yang ada di Ambarawa maupun yang ada di luar kota, seperti Mbah Yono yang akan kembali ke Salatiga. Tuhan sertai di perjalanannya. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kami kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kami Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.